Otherworldly Evil Monarch, Bab 93, Judul, Meridian Jantung yang Berkobar. Dengan tawaran sebesar itu yang terjadi di awal proses lelang, meskipun dalam beberapa putaran lelang berikutnya uang yang dikeluarkan tidak sedikit, itu bukanlah sesuatu yang mencengangkan dan tentu saja tidak menimbulkan banyak sensasi. Dan akhirnya, giliran Junmo Xie yang datang ke sini dengan antisipasi tinggi, Blazing Heart Meridian. The Blazing Heart Meridian adalah jenis rumput yang sangat beracun. Juga disebut sebagai bone mist, ketika orang biasa terpapar sedikit saja, mereka akan menjadi kaku ketakutan. Itu akan serupa dengan jiwa mereka yang terbang menjauh dan berhamburan ke angin. Namun, untuk sekelompok orang tertentu, ini dapat memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemulihan yang tidak terduga. Itu akan menjadi harta yang sangat berharga bagi mereka. Terutama jika orang terinfeksi dengan racun yang sangat beracun, dosis kecil dari ini akan memiliki efek pengendalian yang tinggi pada racun dan segera pada saat itu. Jika seorang kultivator Suan Qi tingkat lanjut dapat menggunakan ini untuk mengeluarkan racun dari anggota tubuh seseorang, dia akan baik-baik saja karena ini akan mencegah racun menyerang tubuh penyembuh dan menyebabkan kerusakan pada kultivasi dan tubuhnya. Harga awal keseluruhan 200. Orang tua itu memegang kotak putih di tangannya dan perlahan membuka tutupnya. Di sana tergeletak satu batang teratai yang seluruhnya berwarna hitam. Itu perlahan memancarkan pesona dan pada saat yang sama serangkaian aura berbahaya dan warna-warna mempesona. Tidak heran aura yang dilepaskannya begitu halus. Seluruh bunga teratai memiliki warna hitam pekat. Hanya dengan melihat warna hitam itu, orang dapat dengan mudah melihat bahwa ini telah berusia lebih dari 500 tahun. Ini jauh lebih kuat dan memiliki efek yang lebih baik daripada efek barang biasa. Ini benar-benar barang bagus, berumur lebih dari 500 tahun. Itu pasti harta yang langka. Junmo Xie menghela nafas lega dan kemudian berbisik, "Tang gendut, ini yang kuinginkan." Dan kemudian dia mengangkat 3 jari. Sedangkan di dalam hatinya diam-diam dia berpikir, walaupun penjelasan yang kamu berikan sudah cukup detail, namun tetap saja kamu melewatkan satu kegunaan penting dari Blazing Heart Meridian ini. Tapi, jika kamu benar-benar mengetahui tentang penggunaan ini, aku khawatir kamu benar-benar tidak siap untuk melelangnya. Adapun Blazing Heart Meridian, di benua misterius di bumi tempat asalnya, setelah ramuan ini berusia lebih dari 200 tahun, ia diberi nama lain, Jembatan Langit dan Bumi. Ramuan ini dapat diubah menjadi sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh semua pejuang, dengan menggunakan beberapa metode khusus. Setelah menghilangkan toksisitas di dalam ramuan ini, jika seseorang mengkonsumsi ini, meridian mereka bahkan jika stagnan akan dihidupkan dan akan melintasi jembatan antara surga dan bumi. Itu cukup untuk meningkatkan lebih dari 20 tahun keterampilan seni bela diri. Adapun ramuan ini yang berumur lebih dari 500 tahun, itu yang terbaik di antara yang terbaik. Dengan itu, memulihkan kesehatan Junmo Xie akan memiliki kemungkinan lebih dari 90%. Dan ini hanyalah perkiraan konservatif oleh Junmo Xie. Kata-kata Junmo Xie dan kata-kata orang tua di atas panggung berakhir hampir pada saat yang sama dan suara gendut Tang segera terdengar. "Aku menawar 300.000. Saat suara ini terdengar, di aula, bibir semua orang bergerak-gerak. Anak yang rendah ini telah keluar. Meskipun kali ini tawarannya hanya kenaikan 100.000, tetapi dibandingkan dengan minimal 10.000, itu masih 10 kali lipat. Yang terbaik adalah tidak mencoba dan melawannya. Bagaimana jika harganya melampaui batas dan orang ini mundur begitu saja? Bukankah itu hanya menembak diri sendiri dan kemudian tidak memiliki atap untuk menangis juga? Siapa yang tidak melihat tuan muda keluarga Meng meludahkan darah di atas sana?" Akibatnya, setelah tawaran gendut Tang, penonton menjadi benar-benar dingin dengan keheningan dalam sekejap. Mereka tertegun untuk waktu yang lama dan tidak mengucapkan kata-kata. Sejujurnya, Pak Tua berjubah ungu itu saat ini agak tercengang. Meridian jantung berkobar ini pasti bisa terjual lebih dari 800.000, tetapi apakah dia harus menjual hanya dengan 300.000 tael perak? Tapi aula permata luar biasa ketat pada aturan mereka dan tidak ada yang bisa dilakukan. Pak Tua berhenti sejenak sebelum mengangkat palu dan berkata, "Tuan muda Tang telah menawar 300.000, apakah ada tawaran yang lebih tinggi?" Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. 300.000 terjadi sekali. 300.000 pergi 2 kali. Tiba-tiba sebuah suara serak berteriak dengan keras. "Aku menawar 3 juta.
Harga ini tidak lain ditawarkan oleh Li Zhen. Sama seperti semuanya berjalan baik untuk Tang Yuan, momen kegembiraannya terganggu oleh Li Zhen ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi marah dan melompat keluar dari kotak ke ambang pintu sebelum berteriak. Kamu tetangga yang tidak berkarakter. Kamu berani bertarung dan berjuang dengan aku, ayahmu? Aku menawar 500. Tiba-tiba mulut gendut Tang ditutupi oleh Jun Mo Xie. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimat itu, tetapi tetap saja, setiap orang di aula berkeringat dingin. Semua orang bisa menebak bahwa gendut ini akan berteriak 5 juta. Gila, gendut ini pasti gila. Jun Mo Xie memutar lehernya dan berjalan keluar. Meskipun penampilannya yang sakit-sakitan masih ada, dia tampak sangat mendominasi. Membuka tirai, kakinya mendarat di luar dengan letupan. Melambaikan tangannya, dia melepas topinya dengan membuka kancing jubahnya yang panjang sebelum berteriak. Li Zhen, dasar brengsek, apakah kamu mencari kematian kamu dengan penawaran? Siapa yang bisa kamu katakan dalam hal ini? Ini rumah lelang. Kamu bisa menawar 2 kali lipat, tapi aku tidak bisa. Gigit aku. Li Zhen memerah karena marah sebelum dia juga melompat keluar dari kotaknya tetapi berhasil tersandung di pendaratannya. Siapa aku? Bah. Jun Mo Xie menatapnya seolah-olah melihat seekor domba hitam di antara kawanan, memutar mulutnya sebelum berkata. Hentikan saja tindakan ini. Kamu baru saja mengosongkan kantong kamu dengan penawaran sebelumnya dan sekarang kamu juga bisa mendapatkan tambahan 3 juta tael perak. Li Zhen, bukan berarti aku kurang memikirkanmu, tapi bisakah kamu menunjukkan 3 jutamu kepadaku sekarang? Selama kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu, ramuan itu milik kamu. Jika kamu tidak dapat mengeluarkan jumlah itu, sial, aku ingin bertanya apa yang kamu berdua miliki terhadap gendut Tang dan mengapa kamu mempersulitnya dengan sengaja? Apakah kamu dan Tang Yuan punya dendam? Atau apakah dengan kakek Tang kau memiliki dendam? Di seberang mereka, samar-samar terdengar Dugu Xiaoyi tertawa kecil sebelum berkata. Melihat orang ini seperti ini benar-benar menjengkelkan. Teratai hitam ini, konon hanya ada satu helai saja. Benar-benar tidak tahu, hehe. Putri Ling Meng yang duduk di sampingnya mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Xiaoyi, adik ini tidak demam hari ini kan? Beberapa saat yang lalu itu adalah ekspresi khawatir, dan sekarang, sikap yang berubah. Hari-hari ini, di keluarga Dugu, ada masalah di mana-mana karena Dugu Xiaoyi. Karena, wanita kecil ini tiba-tiba banyak berubah akhir-akhir ini. Awalnya, dia memiliki kepribadian yang sangat ceria dan hidup tapi, ini entah kenapa menghilang. Dia cepat menangis dan bahkan akan duduk dalam keadaan linglung, tidak akan sering makan. Itu membuat Jenderal Dugu sangat sedih. Dia dan beberapa istrinya juga menanyakan apa masalahnya tetapi tidak berhasil. Dia dipaksa untuk melihat cucunya yang berharga dan tercinta menjadi semakin kurus setiap hari. Jenderal Dugu tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah situasi ini dan sangat tertekan karenanya. Untuk menghilangkan rasa frustrasinya, dia telah menangkap beberapa putra dan keponakannya untuk melakukan pemukulan terhadap mereka. Memiliki Putri Ling Meng menjaga nyonya muda dari keluarga Dugu menemani sedikit meningkatkan kondisinya. Baru-baru ini, dia telah menerima pemberitahuan dari Magnificent Jewel Hall tentang pelelangan dan keduanya keluar ke sini dalam upaya untuk mencari udara segar dan buang air sendiri berharap untuk memperkaya suasana hati mereka tetapi, Dugu Xiaoyi sangat enggan dengan ide ini. Tapi, siapa sangka setelah datang ke sini, penampilannya yang sakit-sakitan akan benar-benar lenyap dan dia akan bersemangat tinggi. Bagaimana mungkin itu tidak terlalu mengejutkan? Apakah balai permata megah ini semacam obat penyembuhan ilahi? Li Zhen memandang teman-temannya dan berpikir, belum lagi 3 juta, jika aku dapat meminjam dari beberapa orang di sini, bahkan jika aku berhasil mengumpulkan 100.000 itu akan menjadi hal yang luar biasa. Sekarang, melihat angka 3 juta itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terperangah. Sekelompok sampah, aku benar-benar tidak bisa diganggu olehmu. Jun Mo Xie mendengus jijik sebelum menepuk pantatnya dan melanjutkan. Bahkan, aku, kentut ayahmu lebih berharga daripada kata-kata yang kamu ucapkan. Perak yang kamu miliki, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jumlah belatung dalam kotoran, bukan? Dengan cara yang sangat arogan, Jun Mo Xie berpaling kepada publik, menunjukkan bahwa pasangan mereka tidak perlu mengeluarkan uang tambahan sebelum berteriak. Siapa lagi yang menginginkan ramuan ini? Kalian semua dipersilakan untuk mencoba, ayo.
Kemudian dengan menjentikkan jarinya menambahkan, "Tapi bersiaplah untuk mengeluarkan beberapa juta tael perak." Orang-orang di aula berpura-pura seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa dan menutup telinga terhadap provokasi Junmo Xie. Jutaan untuk membeli ramuan? Ini hanya sekedar meminta untuk dirampok. Orang berpikiran waras normal mana yang akan melakukan hal bodoh seperti itu? Dua bagian dari tekanan spiritual yang sangat besar turun atas Junmo Xie dari lokasi yang tidak diketahui secara tiba-tiba. Junmo Xie menunjukkan kulit putih bersalju dan dia mulai menjalankan kekuatan mentalnya dengan kekuatan penuh. Junmo Xie cukup licik dan dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mulai menggigil sedikit sebelum berteriak. Rasanya tidak enak, kenapa di sini sangat dingin? Tekanan spiritual yang melewatinya, memeriksanya secara menyeluruh dan setelah tidak menemukan sesuatu yang salah, mereka langsung menghilang. Junmo Xie mencibir pada keduanya di dalam hatinya, "Untuk kalian berdua paman yang berharap untuk memahami apapun dariku, kalian hanyalah pemain sirkus di mataku."